Sebentar, Bapak Samsudin. Assalamualaikum, Bapak Samsudin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin nggih. Bodoh urung ngucapno iki. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya buat semuanya yang sudah masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga selamat datang bagi Kak Iwan, Bapak Samsudin, serta Bapak Arif, serta terima kasih kepada khususon Bapak Nasuha atas kehadirannya pada kali ini adalah musyawarah alumni kebatinan. Mudah-mudahan acara hari ini dimudahkan oleh Allah dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semuanya dan ilmunya semakin meningkat, semakin tajam dan semakin bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk semua yang membutuhkan pertolongan. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan berkah suatu kita senantiasa menjalin suatu silaturahmi, saling berbagi motivasi, saling berbagi pengalaman dan saling mendoakan. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses dunia sampai jannah. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Mari kita bersama-sama berdoa membuka acara hari ini dengan membaca solawat Nurizat. Mudah-mudahan berkah solawat semuanya selamat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Kasepuan Al-Hikmah Semarang, Bapak Nasuhah dan seluruh alumni kebatinan maupun alumni ruqyah. Lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua dimudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan kepada guru besar kita Kasepuan Al-Hikmah Bapak Nasuhah. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak lihat pesertanya siapa ini ya. Ibu Zuli, Koko Iwan, Samsudin, Kang Samsudin dan Kang Arif. Oke,
Yang saya hormati para sedulur-sedulur semua alumni Kasepuan, basic ilmu kebatinan. Mungkin pernah bertemu saya atau interaksi secara langsung baik online ataupun offline, ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih Syawal. Lalu ini selamat untuk Koko Iwan yang baru saja berpindah keyakinan, semoga bisa istiqomah di agama yang dimasuki. Yang dulu dari Buddha ke Katolik atau Kristen, Mas? Kristen, Guru. Ke Kristen ya. Kristen, Mas. Oke. Pegang teguh keyakinan yang samain itu. Lalu sedulur semua, Mas Arif dan Mbah Samsudin. Oke, kita langsung masuk ke bab keilmuan saja. Ilmu kebatinan ini materi yang sudah saya sampaikan awal-awal dulu. Ilmu kebatinan itu kata dasarnya itu batin. Kebatinan dasarnya itu batin. Batin itu bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa Indonesianya itu hati atau psikis atau pikiran. Tapi kalau sudah masuk dalam keilmuan itu kaitannya sukma. Kategorinya juga sukma, itu kategorinya juga batin. Jiwa juga batin. Itu istilah-istilah yang kita pakai dalam ilmu kebatinan. Untuk menguasai ilmu kasepan al-hikmah yang basicnya kebatinan, bahasa-bahasa kebutuhan batin. Aduh, ini anak saya nangis sih. Sebentar. Diajak pulang, Manto. Ilmu kebatinan, ilmu batin. Kita sudah tawasul atau kirim doa kepada saya atau gurunya. Lalu kita juga sudah mengasah keilmuan. Tapi kok bahasa kurang mantap atau kurang yakin itu muncul, kenapa ya? Satu itu. Dua, saya itu pingin merasakan buah panennya suatu keilmuan dari kebatinan, baik kaitannya penanganan kepada orang lain atau kasus-kasus kaitannya dengan non medis atau di dalam kehidupan kita. Dua itu saja biar tidak terlalu banyak waktu itu. Bahasa kebatinan kita harus sudah siap, sudah wes yes dengan diri kita sendiri. Itu kuncinya. Maksudnya kaitannya problem kaitannya keakuan, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, kita harus sudah selesai dulu. Contoh, kita jangan sampai tersibukkan pikiran kita dengan permasalahan orang lain. Masalah ada tapi jangan tersibukkan. Mungkin kita diganggu orang, partner kerja, tetangga, langsung apa lagi, saudara. Jangan sampai tersibukkan dengan kasus itu, karena pengaruhnya sangat besar sekali. Itu kaitannya merdeka dalam diri kita sendiri. Satu itu. Dua, kita jangan terlalu banyak angan-angan. Tadi kan kaitannya dengan problem manusia. Sekarang penyakit yang lain dengan batin kita. Jangan terlalu banyak angan-angan. Mungkin angan-angan itu kaitannya duniawi ya. Mungkin kita punya uang katakanlah 12 juta, tapi kita pingin sepeda motor yang baru, uangnya masih kurang, akhirnya ngoyo banget. Itu juga salah satu problem kaitannya yang membuat kita tersibukkan dengan pikiran-pikiran negatif itu, yang membuat kita tidak merdeka. Dua problem itu, ini yang paling besar itu, dua itu coba kita harus selesaikan dulu. Masalah ada, oke, tapi kita harus meditasi bisa nol lagi.
Mungkin yang beragama Islam, masalah ada, oke kita harus berzikir atau tafakur, tapi pikiran bisa nol lagi. Keinginan ada, oke, tapi kita juga harus sadar diri. Kemampuan ekonomi kita bagaimana, kemampuan kita bagaimana, bisa tidak menggapai itu. Itu kaitannya merdeka diri sendiri. Baru mengarah kaitannya pembersihan hati atau pembersihan batin, kaitannya dengan nyun sewu penyakit manusia. Saya ini juga manusia, sampean juga manusia, pasti punya penyakit iri. Duh, usahanya dia lancar, duh dia banyak tamunya, duh dia keilmuannya semakin itu. Akhirnya tersibukan itu terus. Akhirnya pikiran kita, dalam batin kita tidak merdeka-merdeka. Tadi yang satu itu, sekarang yang kedua. Tadi yang kedua apa contohnya ya? Bisa diingatkan? Bisa diingatkan yang kedua tadi? Kayak saya menyebutkan dua toh, tidak tak lebihkan tiga. Oh, buah panen suatu keilmuan ya. Kita juga sudah belajar, kita juga sudah mengamalkan instruksi guru. Kenapa kok belum bisa ya? Kok tidak bisa menolong orang lain, tidak ada tamu yang datang, tidak ada apalagi ibarat tambah saudara atau menjadi perantara rezeki yang datang. Kenapa? Ya, dua faktor yang tadi saya sebutkan kaitannya problem dengan manusia yang terdekat kita, saudara, teman kerja, tetangga, jangan sampai terganggu itu. Dua, kaitannya problem kaitannya hajat atau keinginan kita, selama itu terselesaikan, insya Allah getaran energi dari ilmu kasepuan, ilmu kebatinan itu akan memancar. Ada saja yang datang, ada saja yang menghubungi gitu. Jadi panennya suatu keilmuan bisa dirasakan bagi yang batinnya, hatinya, kehidupannya, psikisnya sudah merdeka dalam diri sendiri. Itu. Jadi mau tidak mau kaitannya berzikir, kaitannya bertafakur, kaitannya bermeditasi itu problem, bukan problem sih, itu menjadi kewajiban bagi alumni kasepuan untuk menggapai buah panen suatu keilmuan yang dilakukan secara rutin. Kalau tidak rutin, angel mas bro. Kalau SOP suatu keilmuan sudah dilaksanakan, ini pasti masih ada problem kaitannya dengan nyun sewu, dengan saudara, dengan keluarga, dengan kanan kiri kita, atau orang terdekat kita. Coba dipikir sendiri, dibenahi benar enggak? Kita sudah rutin meditasi, kita sudah tawasul, kita sudah mendoakan guru. Habis itu kita juga instruksi guru penyuluhan gaib sudah kita lakukan. Habis itu kenapa kok perkembangan keilmuan kok masih gini-gini saja? Coba hal kaitannya problem tadi, dua kaitannya satu kaitannya dengan hubungan manusia, orang terdekat kita, hubungannya terdekat, dua kaitannya keinginan hati psikis kita. Kurang lebihnya pembukanya seperti itu. Semoga paham, karena ini mundobel bar belajar hadis, sekarang masuk ke batinan, modenya sudah ganti ini. Silakan yang mau ingin tanya yang saya jelaskan tadi, atau mungkin ada pertanyaan lain atau share pengalaman ketika menangani pasien, atau jenengan mau konsultasi kaitannya keilmuan, silakan monggo. Saya kembalikan kepada operator pembawa acara Ibu Zuli. Terima kasih Bapak Yai atas sambutannya, atas ilmunya. Untuk pertanyaan silakan kepada Kak Iwan Lim untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya mau tanya nih sama Mas Guru. Siap.
terkait dengan sebelum kita meditasi pasrah kan kita harus ada kirim doa ke guru-guru sama kasep sama ke Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo? halo, Ya. ya dengar. Ya ini saya. Jadi kan begini Mas Guru, yang terkait dengan sebelum kita meditasi pasrah kan kita harus ngirim doa dulu ke guru yang memberikan amalan dari Kasepon Al-Hikmah. Ya. Nah ini kan kebetulan saya masih ragu apakah doa saya ini sudah betul apa enggak gitu kan, karena dari agama sebelumnya berpindah ke Nasrani gitu. Nah minta arahan dan bimbingan dari Mas Guru gitu. Pertanyaannya spesifiknya bagaimana? Berarti arahnya ke mana nih? Ya arahnya kan untuk kan sebelum kita yang kita pelajari kemarin sebelum meditasi pasrah kan kita harus ada doa kepada guru dan juga kepada diri kita sendiri kan. Iya. Istilahnya sambung, kalau nggak salah maksudnya sambung sanat gitu. Oh iya. Nah saya ingin cara kayak seperti kami yang non muslim ini bagaimana menyesuaikannya guru. Oke. Cara penyesuaian bagi yang non muslim ya. Iya. Gini Koko Iwan, yang penting jenengan itu sebelum bermeditasi mendoakan kaitannya kemakmuran, kejayaan, dan petunjuk hidayah dari Tuhan. Satu, kepada saya. Dua, Majelis Kasepon Al-Hikmah dan teman-teman alumni kebatinan. Dan itu tugas jenengan mendoakan sesuai kapasitas jenengan. Jenengan dalam arti memberikan doa semoga intinya yang positif-positif. Wabil khusus masih ada sangkut pautnya dengan keilmuan. Satu itu. Dan tugas saya sebagai guru yang didoakan muridnya, walaupun murid saya itu non muslim, saya tetap berkewajiban untuk mendoakan jenengan secara batin atau jiwa itu menyambungkan ke guru saya. Tugas saya sebagai guru jenengan dalam Kasepon Al-Hikmah itu, tugas saya itu menyambungkan batin jenengan, jiwa jenengan kepada guru saya. Itu bukan hanya jenengan, non muslim yang lain, teman-teman alumni yang lain yang dari non muslim ya seperti itu konsepnya. Masalahnya ketika saya sambungkan hampir setiap hari, jenengan sudah menyambungkan setiap hari apa belum? Jujur aja belum. Nah, satu itu. Mas Guru. Dua, Iya. ketika bahasa menyambungkan, itu kan bahasa doa, bahasa abstrak, kaitannya dengan keyakinan. Iya. Posisi doa bisa menjadi ijabah atau bisa menjadi bahasa Jawa ini mandi. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Bisa menjadi terkabul ketika disertai oleh husnudon atau prasangka positif. Itu lebih terkabul ketika suatu doa diimbangi, dibarengi dengan pikiran yang positif. Lebih terkabul itu. Iya Mas Guru. Oke. Jadi konsep-konsep kaitannya keyakinan dalam agama saya tidak menyinggung, tapi konsep keilmuan seperti itu. Nah, jawabannya membingungkan apa tidak ini? Jadi saya ulangi yang seperti kata Mas Guru tadi. Jadi sebelum kita mulai untuk melakukan meditasi, kita berdoa kemakmuran atau hidayah minta sama Tuhan untuk guru besar sama teman-teman
yang ada di Kitabul Al-Himma. Itu aja udah cukup gitu ya, Mas Guru ya. Diberi petunjuk dari Tuhan. Diberi petunjuk ya. Karena meditasi pasrah itu kalau kita penanganan suatu penyakit yang penyakitnya kita tidak tahu, mau tidak mau ya mengandalkan petunjuknya dari Tuhan. Baik Siap. penyakitnya apa atau penanganannya bagaimana, itu kita ibarat masih menggantungkan petunjuknya dari Tuhan. Itu ya. Jadi mendoakan Ya, Mas Guru. saya sebagai guru Majelis Kasaf Wan Al-Hikmah dan teman-teman alumni, habis itu ada petunjuknya Tuhan di situ. Gitu. Secara tidak langsung jenengan juga terkonek dengan doa saya, karena bahasa doa itu, ikatan batin itu tidak terlihat tapi terasa di hati. Iya, Mas. Iya, Guru. Gitu, Koko Iwan. Mungkin Iya, Guru. Oke. Untuk sedulur yang lain silahkan. Kepada Bapak Samsudin kami persilahkan, matur suwun. Silakan dibuka tombolnya. Bapak Samsudin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, udah masuk belum, Bu? Sampun, iya. suaranya udah masuk, nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana sawal, saya juga mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman Kasukuhan Al-Hikmah. Sami-sami. Baik, saya cuma mengulas kembali Zoom bulan apa dulu pertama kali, Bu, atau yang waktu itu? Bulan 3. Sekarang bulan 5 ya. Nah, bulan 3 itu awal mula. Oke, waktu itu Kang Nasuha pernah menasihati saya untuk selalu berbaik sangka. Oke, ya. Itu ternyata ketika saya coba, itu awalnya memang terasa berat sekali, Kang. Iya. Iya, berat memang. Tapi setelah sekian lama tak coba, alhamdulillah pikiran jadi lebih tenang, ya, jadi lebih tenang. Dan kalau teman-teman bilang itu katanya lihat saya itu sepertinya semringah terus, seperti bersemangat terus gitu loh. Itu yang dapat saya sampaikan. Itu terkait hal apa ya? Yang kaitannya saran saya kalau bisa prasangka baik gitu loh. Itu berangkatnya dari mana? Itu waktu itu datanya dari ini, katanya ilmu rasa apa ya, yang ketika saya ada maulid terus gitu. saya tertunduk terdiam itu nah. Iya. Itu efek ketika bahasa prasangka baik jenengan sebarkan, ternyata efek baliknya dalam psikis, dalam pikiran, dalam hati itu menjadi tenang dan sumringah, bersemangat gitu, Kang ya. Iya, nah itu jadi saya ini ternyata efek dari ketika saya selalu berpikir positif, baik sangka kepada orang lain, itu ternyata apa yang saya rasakan itu lebih tenang dan lebih bersemangat gitu loh. Oke. Ada yang lain yang disampaikan lagi, Kang Samsudin? Sementara itu hanya berbagi cerita aja dulu. Siap. Oke, saya menyikapi yang jenengan tadi yang sampaikan. Secara umum kehidupan kaitannya bahasa prasangka baik atau bahasa dzon atau bahasa prasangka
itu memang betul Kang. Ini nanti kembalinya kepada kita sendiri, satu itu, dan alam dan orang sekitar kita juga akan merasakan efek yang jenengan sebarkan dengan bahasa prasangka itu, prasangka baik itu. Kalau saya kalau kita menyebarkan energi prasangka jelek, orang sekitar kita merasakan kan, walaupun kita tidak membicarakannya. Saya tidak ngomong, tapi dalam hati saya punya prasangka jelek, itu orang sekitar merasakan kan. Begitu juga ketika saya prasangka baik pada sekitar, orang sekitar kita walaupun tanpa kita omongi, dia juga merasakan. Itu loh efek energi prasangka yang ada di pikiran kita. Alam akan merespon, orang sekitar juga akan merespon. Poinnya ya itu pelajaran ilmu rasa yang bisa didapat ketika tambahnya umur, tambahnya pengalaman, dan kita sering bertemu dengan orang-orang yang sudah fase itu, mulai dapat ilmu rasa seperti itu. Itu Kang Samsudin, silahkan dilanjutkan Ibu pembawa acara. Nggih, matur suwun. Untuk Bapak Arif tombolnya belum dibuka Pak Yai. Untuk Bapak Arif tombolnya belum dibuka. Oh, nah terus bagaimana Bu? Langsung kepada saya. Iya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Nasuha yang telah memberikan selalu bimbingan serta keilmuan serta senantiasa mendoakan saya, karena perbedaannya untuk motivasi ketika saya belum memasuki kasepuhan, mengikuti pelatihan kasepuhan, sama yang dulu yang saya rasakan itu sangat jauh berbeda gitu. Yang dulu itu saya sering gimana ya, pokoknya semerawut lah gitu. Terus dulu itu sebelum saya waktu masih setelah lulus sekolah itu kan banyak yang minta apa itu sakit, minta doa, terus kemudian kan hanya bekal air putih sama doa Al-Fatihah gitu tok, kalau yang dulu itu. Terus ada yang kerja di toko, kemudian dia itu makan sama majikan, terus kemudian setelah makan sama majikan itu badannya bengkak semua. Tapi saya nggak punya modal apa-apa waktu itu, nggak tahu ilmu apa-apa, nggak tahu, cuma modalnya cuma air putih sama Al-Fatihah gitu aja. Terus kemudian, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan sudah ada perkembangan, apa itu bisa jalan. Kalau dulu bengkak-bengkak itu sampai miring aja nggak bisa, mandi aja sampai dimandikan gitu. Tapi saya hanya bisa menolong dengan air putih itu sama Al-Fatihah tok itu. Belum ada modal keilmuan apa, belum ada wawasan ini itu gitu. Terus akhirnya alhamdulillah saya diberikan sakit, terus kemudian alhamdulillah ada ustadz yang memberikan saran kepada saya untuk menjaga sholat, untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran, belajar Al-Quran, untuk berzikir seperti itu. Tapi dalam proses yang sangat panjang, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bapak Nasuha untuk memberikan bimbingan ruqyah mandiri yang pertama kali itu, terus kemudian pelatihan kebatinan, alhamdulillah. Jadi harapnya itu sangat masya Allah luar biasa. Ilmu yang Bapak Nasuha itu ajarkan ke saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih tetap saya berusaha untuk meditasi, untuk tawasul, untuk kalau ada orang yang meminta pertolongan, alhamdulillah sudah saya bantu semampu saya untuk menolong gitu. Dan alhamdulillah kebanyakan itu ya ada perubahannya ya, kesehatannya lebih baik, terus artinya ya lebih tenang gitu. Tapi mungkin itu ada butuh proses yang sangat lama, untuk sangat beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan untuk terus menasihati, terus mendampingi gitu. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat buat saya sendiri, untuk keluarga saya juga alhamdulillah
sudah ada yang menikah, padahal sudah sampai jomblo bertahun-tahun, sangat apa itu, sudah lama banyak sekali yang mau